Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Sobat Ram. Kembali lagi dengan saya, Atik Sang Damayanti. Saya adalah perawat Rumah Sakit Umum Rizky Amalia Medika. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya tidak sendirian, Saya akan memperkenalkan bincang-bincang pada hari ini dengan Dr. Rakano, spesialis Opskin, dari Rumah Sakit Umum Rizky Amalia Medika ini. Ya, terima kasih, Mbak Ati. Memperkenalkan diri dulu, dokter. Terima kasih, Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Ram. Saya Dr. Rakano Kausar Dwiana. Saya dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Rizky Amalia Lendah. Dan siang ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Mbak ya. Iya. Ya, jadi kita mau ngobrol apa nih, dokter? Bincang-bincang pada hari ini. ya, jadi kita kan sedang memasuki bulan Ramadan ya. Iya, benar sekali. Di sini di mana bulan-bulan yang ditunggu oleh khususnya umat Muslim di seluruh Betul dunia. Sekali. Di mana bulan ini kan dibukakan pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dokter. Dan kita akan apa istilahnya berlomba-lomba untuk beribadah ya. Iya, meraih pahala ya, dokter ya. Jadi ini apa sesuai dengan topik yang mau kita angkat pada siang hari ini. Betul. Terkait puasa Ramadan. Oke, puasa Ramadan ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah ya sebenarnya ya untuk puasa Ramadan ya. Iya. Tapi di sini yang kita angkat puasa Ramadan pada ibu-ibu hamil. Oke, pada ibu-ibu hamil ya, dokter ya, khususnya karena mungkin kalau umat Islam sudah wajib ya, dokter, melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, yang seru nih teman-teman Sobat Ram, kali ini kita membahas mengenai puasa untuk ibu hamil ya, di bulan suci Ramadan ini. Nah, mungkin banyak pertanyaan nih ya, dokter, dari Sobat Ram dan juga mungkin banyak pasien-pasien, dokter ya. Nah, pasti yang banyak sekali dipertanyakan adalah boleh nggak sih, dok, untuk ibu hamil melaksanakan puasa ya, sedangkan maksudnya ibu-ibu hamil ini pasti sangat membutuhkan asupan nutrisi mungkin lebih ya, karena mereka sedang mengandung. Jadi boleh nggak nih, dokter, kalau untuk ibu hamil melaksanakan puasa wajib ini gitu? Itu apa sering ditanyakan ya pada ibu-ibu hamil yang periksa ke poli kandungan di Rumah Sakit Rizky Amalia ya. Jadi seperti yang Mbak Atik bilang di awal tadi, itu merupakan ibadah wajib. Betul. Ya. Sudah tertuang di surat Al-Baqarah, memang itu wajib bagi semua umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang dimana dia sudah balik, sudah sehat, berakal, dan tentunya mampu. Nah, di sini memang ada kata-kata mampu, berarti memang ada situasi di mana itu tidak diwajibkan bagi orang-orang tertentu. Di sini salah satunya adalah bagi ibu-ibu hamil. Jadi di sini memang istilahnya tidak diwajibkan bagi ibu-ibu hamil yang dia dikhawatirkan dengan berpuasa itu akan berpengaruh kepada si ibu itu sendiri ataupun janin yang akan dikandung. Jadi di sini memang kita harus pastikan bahwa ibu hamil tersebut sehat ya, dokter. Sehat. Dan mampu maupun bisa untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, mungkin kekhawatiran apa kira-kira yang sering ibu-ibu tanyakan itu? Jadi di sini kekhawatirannya kan terutama yang seperti Mbak Ati tadi bilang, apakah nanti itu dengan berpuasa untuk pengaruh kepada janinnya ya, dokter ya? Pada asupan gizi, nutrisi untuk si ibu itu sendiri ataupun untuk ke janinnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dengan berpuasa nanti akan mempengaruhi untuk tumbuh kembang dari si buah hati yang sudah ditunggu-tunggu itu? Nah, seperti itu. Terus yang ketiga juga, apakah itu akan dapat mengganggu kesehatan bagi si ibu itu sendiri? Nah, mungkin di situ kekhawatiran yang selama ini ditanyakan para ibu-ibu hamil ya, dokter ya. Nah, jadi memang betul, memang kekhawatiran tersebut itu bisa timbul
Oke. Bila memang itu tidak apa istilahnya dilakukan pemeriksaan sebelumnya ya. Jadi memang disarankan untuk para ibu hamil, khususnya untuk ibu hamil muda di trimester pertama itu untuk berkonsultasi. Konsul dulu dokter ya. Konsultasi dulu Berarti wajib kepada konsul ya. dokter kandungan atau kepada tenaga atau petugas medis lain terkait apakah boleh untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Sesuai dengan pemeriksaannya dulu pastinya ya dokter ya. Seperti itu. Oke, jadi berarti mungkin kalau kita tarik kesimpulan dulu, tadi boleh atau tidak boleh bagi yang mampu dan dengan mungkin tidak dengan penyakit penyerta ya dokter ya. Oke. Ya jadi kan istilahnya untuk kita berpuasa itu kan kita tidak hanya mampu untuk menahan lapar sampai waktunya berbuka. Ya, jadi memang di situ kita harus pastikan itu juga tercukupi dari segi asupan nutrisinya selama si ibu hamil tersebut berpuasa. Seperti itu Mbak Adi. Nah, berarti kekhawatiran tadi yang mungkin sudah dokter sebutkan ini bisa ditangani ya dokter ya. Misalkan nih ibu hamilnya itu tadi pengen banget puasa dan kekhawatiran itu bisa ditanggulangi lah intinya dengan terlebih dahulu konsul ya teman-teman Sobat Ram, berarti konsul dan juga dokter mungkin apa sih yang harus dilakukan kalau ibu-ibu puasa itu pengen banget ibu-ibu hamil tadi pengen banget puasa gitu loh. Yang harus dilakuin tuh apa mungkin dari nutrisinya atau dan lain sebagainya gitu. Jadi memang disarankan itu tadi di awal memang untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Nah, jadi memang kondisi-kondisi apa yang di sini untuk dipertimbangkan untuk ibu hamil tersebut untuk tidak berpuasa. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi, ibu hamil dengan penyakit penyerta. Nah, jadi di sini ibu hamil misalnya dia punya penyakit penyerta diabetes sebelumnya atau hipertensi darah tinggi sebelumnya. Nah, itu dipertimbangkan untuk tidak berpuasa. Karena apa? Terkait untuk penanganan untuk nutrisi yang diperlukan. Nah, itu dia disarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi ibu hamil pada hamil muda. Trimester awal ya dokter ya. Trimester awal. Jadi memang di sini di mana organogenesis itu sedang terjadi, pembentukan organ, terus pembentukan saraf-saraf, terus jaringan otak. Nah, di sini memang dia sangat memerlukan untuk nutrisi atau gizi itu tadi, nutrisinya. Nah, jadi di sini memang dipertimbangkan untuk tidak berpuasa pada ibu hamil muda atau trimester awal tadi. Terus itu yang kedua, yang selanjutnya ibu memang dia dengan awalnya itu memang kurang dalam arti di sini gizinya. Nah, jadi kan memang tidak semua ibu hamil itu dia tercukupi sejak awal. Jadi memang ada dia dari gizinya dalam tanda kutip kurang ya. Jadi itu dinilai dari berat badannya. Nah, itu dia kurang dari indeks massa tubuhnya atau IMT-nya itu kurang dari 18,5 atau dia kurus atau undernutrisi seperti itu. Nah, itu juga tidak disarankan. Terus yang kedua pada pengukuran lingkar lengan. Nah, itu termasuk dia kekurangan energi kronis. Nah, itu memang tidak disarankan untuk berpuasa. Nah, itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya itu pada ibu dengan hamil kembar. Hamil kembar. Di sini hamil single atau satu orang janin aja dia memerlukan nutrisi yang banyak ya dokter ya. Kembar. Jadi memang di sini kecenderungannya janin pada hamil kembar dia akan lebih kecil dari janin tunggal. Nah, jadi memang di sini lebih banyak dibutuhkan asupan nutrisi tersebut. Nah, terus yang terakhir ibu hamil dengan risiko tinggi, di mana risiko ini berupa risiko usia, terus memang riwayat sebelumnya dia pernah
melahirkan dengan bayi kecil Oh, atau keguguran gitu dokter sebelumnya bisa. ya bisa Oh, ya. apa janin-janin berat lahirnya rendah seperti itu. Nah, itu juga dipertimbangkan untuk dapat tidak berpuasa Puasa. seperti Oke. itu Mbak Ati. Iya, iya, iya. Oke, Sobat Ram. Jadi mungkin itu nggih para ibu hamil yang dipertimbangkan untuk tidak berpuasa dulu seperti yang sudah disebutkan oleh Dokter Rakano nggih. Ya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, misalkan nih makanan dan minumannya yang dianjurin dokter. Misal ibu hamil itu sudah dipertimbangkan, sudah konsul, sudah boleh nih puasa. Nah, apa sih asupan-asupan yang mungkin menunjang ya untuk ibu-ibu hamil yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dokter? Ya, jadi memang tentunya di sini kita akan berkoordinasi ya dengan ahli gizi untuk menghitung kebutuhan kalori si ibu tersebut dengan berat badan, dengan tinggi badan ibu tersebut menentukan kalori berapa untuk seharinya. Tapi secara umum bila memang itu akan menunaikan ibadah puasa Ramadan, itu untuk tipsnya memang yang pertama ya tentu saja itu tidak boleh melewatkan makan sahurnya. Sahur ya, nggak boleh lewatin ya. Terus memang untuk makanan yang seperti apa yang kita butuhkan ya memang di sini tetap untuk gizi yang seimbang. Di sini ada terkait untuk kebutuhan karbohidratnya, proteinnya maupun hewani maupun nabatinya seperti itu. Terus kecukupan seratnya, terus multivitamin yang lain. Nah, itu memang harus seimbang di situ. Nah, terus yang selanjutnya itu untuk perbanyak minum air putih. Air putih. Ya, itu untuk mencukupi kebutuhan cairan selama puasa di Ramadan. Jadi dari sahur sampai nanti berbuka setidaknya itu berapa liter nih dokter kurang lebih? Kurang lebih minimal sekitar 6 sampai 8 gelas. Oke, 6 sampai 8 gelas ya. Kecukupan cairannya ya seperti itu. Iya. Terus memang di situ ada justru makanan-makanan mungkin yang itu harus dihindari pada saat sahur. Ini tidak hanya untuk ibu hamil saja ya, mungkin ini secara umum juga. Jadi memang jadi kan mungkin nggak semua orang ya, ini personal ya, beda-beda ya. Jadi memang ada yang dia dengan misalnya punya penyakit asam lambung atau dia sensitif dengan jenis makanan tertentu ya, itu memang harus dihindari. Terus terutama yang umum di sini yang perlu dihindari makanan yang banyak mengandung asam ya, terlampau asam atau terlampau pedas pada saat sahur. Ya dokter itu ya. Memang harus kita hindari seperti itu. Kalau junk food gitu dokter nih mungkin kan ibu-ibu hamil saat ini kan banyak yang milenial nih dok. Iya, kadang kan mereka males masak atau gimana nih junk food untuk ibu-ibu hamil, misal contohnya mungkin bagi ibu-ibu hamil muda saat ini seperti ya makanan-makanan instan seperti itu. Boleh nggak sih dokter untuk ibu-ibu hamil di bulan puasa ini? Ya, jadi memang untuk ya benar ya tadi secara ini dia akan lebih simpel ya, seperti itu. Nah, tapi memang di situ untuk junk food itu kecenderungan kita untuk cepat kenyang, untuk saat itu lebih cepat penuh perutnya itu memang sangat tinggi. Nah, itu akan mengurangi untuk dia akan terpenuhi untuk kebutuhan yang lain seperti itu. Nanti untuk sayurannya dia pasti di situ akan berkurang, untuk kebutuhan buah-buahnya juga pasti itu akan berkurang juga, apalagi untuk kebutuhan cairannya dia sudah kenyang, sudah penuh perutnya. Nah, padahal belum ternutrisi nih dokter untuk jadi, karbonya, proteinnya. Betulnya itu belum terpenuhi, tapi sudah penuh. Jadi merasa kenyang gitu ya. Minum di situ hanya untuk kebutuhan pada saat itu. Minum misalnya 1 gelas, sudah cukup karena sudah penuh nih, sudah kenyang. Nah, di situ justru junk food akan efeknya seperti itu. Oke, berarti kurang baik ya Sobat Ram, mungkin simple ya, kalau mau sahur kan kadang ngantuk lah, males lah, tapi apalagi kalau kita tinggal
injury time gitu ya, Iya, 15 menit terakhir iya atau apa gitu. betul. Jadi tapi mungkin Nah, lebih prepare ya nih ya, dan supaya semuanya tercukupi lebih baik diatur untuk protein, karbonya, nabatinya, hewaninya gitu ya dokter ya. ya, daripada dengan junk food itu Nah, terus tadi. untuk catatan bagi ibu hamil khususnya Oke. kita ini pastikan kita hindari makanan yang setengah matang atau Oh mentah. iya, Ya, jadi betul. memang sebaiknya sudah kita olah. Mm-mm. Kalau bisa kita olah sendiri dan kita pastikan itu makanan sudah matang. Ya, kalau lalapan-lalapan gitu dokter, kadang kan ya berbuka mungkin, nih contoh misal pecel lele tuh ada lalapan-lalapannya, boleh nggak sih dok sebenarnya untuk ibu hamil seperti itu dikonsumsi? Ya, sebenarnya kalau itu kita sendiri yang Mm-mm. kita olah, it's Oh ya. okay ya. Cuman kalau memang itu ini sebaiknya kita hindari Oke, seperti lebih baik ini dihindari ya. aja dokter ya. Makanan pertama makanan matang ya, bukan Mm-mm. yang sudah dipanaskan beberapa kali ya. Oke, iya, fresh gitu ya dok ya Ya, berarti ya. Nah, terus kalau misal ibu-ibu hamil ini mulai puasa dan tiba-tiba ngerasa nggak enak itu biasanya tanda-tandanya gimana dokter? Mereka harus menghentikan puasanya gitu loh. Keluar oh tanda-tanda iya. apa sih Oh, gitu biasanya jadi dok? mungkin ini ya kapan kita harus Menghentikan puasa menghentikan itu puasa? ya. Ya, jadi memang di sini kan tidak menutup kemungkinan nanti pada saatnya berjalannya puasa itu si ibu itu dia akan merasakan apa pusing Iya. atau tiba-tiba keringat dingin, gemetaran, terus atau apa berkunang-kunang. Nah, seperti itu tanda kita harus Segera segera menghentikan ya puasanya. menghentikan puasa Oh dan iya. berbuka. Dan di sini untuk ibu-ibu hamil yang sudah masuk trimester kedua ke atas, untuk gerakan janin, Mbak Ati. Iya. Jadi janin itu dia akan bisa terpengaruh dengan tidak adanya asupan glukosa, gula dalam jangka waktu puasa itu kurang lebih 14 jam, seperti itu, Oh iya, iya. dia akan ada efeknya. Jadi kalau si ibu itu merasakan gerak janinnya berkurang, tidak seperti Seaktif biasanya, biasanya ya seaktif dok ya. biasanya. Nah, itu juga salah satu tanda Tandanya. untuk kita segera hentikan puasa dan minum manis. Iya. Seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu si ibu itu seperti itu tadi gejala di ibunya, tapi juga Di bayi gejala di janinan gitu ya. janinnya itu Oke. juga. Nah, Ya. seperti itu. Jadi di situ istilahnya batas atau barometer untuk kita bisa hentikan puasa kita seperti itu. Oh iya, oke. Jadi mungkin kesimpulannya untuk ibu-ibu hamil yang ingin berpuasa ini boleh dengan catatan Ya, yang sudah kita bincangkan tadi ya dokter Ya, ya. Misal seperti harus konsultasi terlebih dahulu, kemudian tidak ada penyakit penyerta tentunya ya, dan kondisinya adalah benar-benar sehat gitu ya. Karena lebih baik menjaga dan mengganti puasa untuk di hari berikutnya ya dokter ya. Ya. Maksudnya di bulan-bulan berikutnya, karena ditakutkan adalah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk si ibu hamil itu tersendiri dan juga janinnya, begitu ya Ya. dokter ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan dulu dokter Ya, terakhir? jadi untuk terkait bulan Ramadan ini kita jangan untuk ibu hamil ya, istilahnya jangan terpancang untuk ibadah puasanya aja. Mungkin bisa diganti dengan ibadah yang lain. Betul, iya benar sekali. Banyak istilahnya ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan seperti itu. Mungkin itu saja. Sudah cukup dokter? Oke, ya Sobat Ram, jadi kurang lebih seperti itu ya bincang-bincang kita pada hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah diluangkan untuk bincang-bincang sehat kali ini mengenai ibu hamil, boleh nggak untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat ya dokter untuk masyarakat dan juga tentunya ibu-ibu hamil supaya mengerti nih apa yang harus dan boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan begitu ya. Jadi Sobat Ram, mungkin sekian ya dokter ya bincang-bincang kita pada hari ini. Banyak salah dan sikap dari saya sendiri. Kami mohon maaf. Saya Ati Sang Damayanti dan saya Dr. Akano. Ya, kami mengucapkan selamat berpuasa ya dokter ya bagi Sobat Ram semuanya, dan tentunya sehat selalu, dan tentunya kita akan menampilkan bincang-bincang sehat yang lain
dinantikan. Jangan lupa mampir ke kepoin nih IG kita di Rumah Sakit Umi Rizky Amalia Medica, dan jangan lupa subscribe untuk YouTube kita. Pokoknya kepoin terus karena kita akan selalu menampilkan bincang-bincang selanjutnya ya teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Iya.